Calon pemain naturalisasi Indonesia terbaru 2025 diprediksi bakal membuat tim nasional makin kuat. Kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia tersebut masih terus berlanjut di tahun 2025. Sejumlah nama pemain diaspora baru-baru ini mengungkapkan ketertarikannya membela skuad Garuda. Apalagi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir menawarkan prospek menarik. Misalnya, lolos ke Piala Dunia 2026 lewat posisi runner-up round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun round 4. Nah, siapa saja calon pemain naturalisasi Indonesia terbaru di tahun 2025? Berikut daftarnya. 1. Million Manhoef. Nama Million Manhoef menjadi pemain yang santer diperbincangkan menjadi target naturalisasi. Kendati demikian, pemain keturunan tersebut belum secara terbuka menyatakan minat bergabung. Saat ini, Million Manhoef bermain di Stoke City yang berlaga di EFL Championship. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya pemain asal Belanda Suriname, Million Manhoef yang sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Million Manhoef merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Manhoef memperkuat tim Championship Stoke City. Sebelumnya, Manhoef membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. JAP. Simak profil Million Manhoef dan perjalanan karirnya berikut ini. Million Manhoef merupakan pesepak bola kelahiran Beemster, Belanda pada 3 Januari 2002. Million Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Ibunya berasal dari Suriname, sedangkan kakeknya dikabarkan adalah orang Indonesia. Dalam skuad, Manhoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan. Namun, pemain setinggi 179 cm ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga bek kiri. Million Manhoef membangun karier sebagai pesepak bola sejak belia. Manhoef sempat bergabung ke beberapa akademi sepak bola di Belanda, mulai dari VPV Purmerstein 2006 sampai 2010, Zeeburgia 2010, AFC Amsterdam 2011 sampai 2016, hingga Vitesse 2016 sampai 2020. Kariernya di Vitesse bermula dengan bergabung ke skuad kelompok umur, yaitu Vitesse Youth, U17 dan U19. 2. Miliano Jonathans. Sosok pemain keturunan yang baru bergabung dengan FC Utrecht ini, santer dikabarkan berminat untuk bergabung. Miliano Jonathans memiliki kakek yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Bahkan keluarganya terang-terangan mendorong agar Miliano menjalani proses naturalisasi. Kendati demikian, dalam beberapa wawancara, Miliano Jonathans mengaku masih berfokus pada karir di klub. Miliano sendiri lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Artinya, saat ini usianya baru menginjak angka 20 tahun. Pada karirnya sebagai pesepak bola, Miliano tengah membela Vitesse yang kini berkompetisi di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Musim lalu, klubnya itu terpaksa degradasi dari Eredivisie karena mendapat hukuman pengurangan 18 poin. Melihat ke belakang, Miliano mengawali karir dari sebuah klub lokal bernama Arnhemse Boys. Lalu, bakatnya tercium oleh Vitesse dan mulai menimba ilmu di akademinya. Berawal dari Vitesse U10, kiprah Miliano terus meningkat. Naik ke Jong Vitesse U21, ia menunjukkan potensi menjanjikan sampai akhirnya naik ke tim senior pada musim 2021-2022. Data Transfermarkt mencatat Miliano punya 19 caps bersama Vitesse di Eredivisie. Sepanjang itu, ia membubuhkan total 212 menit bermain. Sinyal naturalisasi Miliano Jonathans menguat setelah pertemuannya dengan staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, beberapa waktu lalu. Melihat posisi bermainnya sebagai winger kanan, rasanya Shin Tae-yong juga bakal setuju mengingat kebutuhan di sektor tersebut pada skuad timnas Indonesia saat ini. 3. Tristan Goijer. Saat ini, Tristan Goijer sedang dipinjamkan ke PSV Zwolle dan menjadi rekan satu tim dari Eliano Reinders. Sebenarnya, Tristan Goijer adalah pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam. Baru-baru ini, Tristan membuat heboh dengan tato baru yang berada di dada. Keberadaan tato dengan tulisan keluarga tersebut membuat warganet heboh dan menyebut sebagai kode bersedia menjalani naturalisasi.
beberapa pihak menilai bahwa tato itu menunjukkan keinginan Tristan Gojjer membela timnas Indonesia. Meski begitu, belum ada keterangan resmi dari Tristan Gojjer soal isu yang berkembang akhir-akhir ini. Selain soal tato, Tristan Gojjer juga sempat jadi sorotan ketika dirinya mengambil sesi liburan ke Bali. Hal itu disebut beberapa pihak sebagai sinyal bahwa sebenarnya Tristan Gojjer memiliki minat yang besar membela timnas Indonesia. Tristan Gojjer merupakan pesepak bola berbakat asal Belanda. Ia lahir di Blaricum, Belanda, 2 September 2004. Meski begitu, Tristan Gojjer punya darah keturunan Indonesia. Orang tuanya dikabarkan berdarah Maluku, sehingga ia sering sekali dikaitkan untuk dijadikan pemain naturalisasi bagi timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini Tristan Gojjer tengah bergabung dengan Ajax Amsterdam. 4. Jairo Riedewald. Nama Jairo Riedewald sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, meski sejauh ini belum ada sinyal lebih kuat. Dalam beberapa pertandingan, Jairo memang memperlihatkan koneksi dengan pemain timnas Indonesia. Salah satunya adalah Sandy Walsh yang sama-sama berkarir di Liga Belgia. Sosok Jairo Riedewald dinilai mampu memperkuat lini tengah timnas Indonesia dan menjadi tandem bagi Tom Haag. Jairo Riedewald yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, ini merupakan pemain berdarah Suriname. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara, menurut pengakuan neneknya. Awal karier sepak bola Jairo dimulai melalui Akademi Haarlem yang kemudian berpindah ke Akademi Ajax pada tahun 2008. Bersama Ajax memulai perjalanan meniti karier sepak bolanya, dimulai dengan bergabung dengan Ajax U17 pada 2011 dan pada tahun 2013 dirinya masuk ke tim Ajax U19. Barulah di tahun 2014 dirinya mulai masuk ke tim senior Ajax Amsterdam. Pada musim pertamanya ini dia berhasil mempersembahkan gelar juara liga untuk klub ibu kota tersebut. Permainannya yang apik di Liga Belanda membuat klub Liga Inggris sekelas Crystal Palace tertarik untuk datangkan gelandang bertahan tersebut. Hingga pada tahun 2017, Jairo akhirnya sukses diboyong oleh The Eagle menuju Premier League. Untuk saat ini, gelandang 27 tahun tersebut lebih sering dijadikan sebagai pelapis Jefferson Lerma yang baru didatangkan dari Bournemouth oleh Roy Hodgson. Karena itulah Jairo cukup jarang mendapat kesempatan untuk tampil. Untuk musim ini sendiri, Jairo baru melakoni 7 laga bersama Crystal Palace di semua kompetisi. 5. Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain di Leeds United ini sudah lama disebut-sebut bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya tentu akan membawa persaingan di lini belakang skuad asuhan Shin Tae-yong. Kendati demikian, kehadiran bek tanggung berpengalaman tentu akan menjadi nilai lebih. Timnas Belanda akan menjadi lebih kuat di Piala Dunia 2022 setelah mendapatkan amunisi baru. Pemain tersebut adalah Pascal Struijk yang ternyata merupakan pemain berdarah Indonesia. Struijk saat ini membela tim Premier League, Leeds United. Meskipun masih berusia 23 tahun, Struijk sukses masuk dalam tim utama Jesse Marsch musim ini sebagai bek tengah. Penampilannya di Leeds United juga tergolong sangat baik. Memainkan 11 laga bagi Leeds United, Struijk sukses masuk 10 besar pemain dengan total tackle terbanyak di Premier League musim 2023. Penampilan cemerlangnya bahkan membuat Louis van Gaal memanggilnya untuk masuk tim sementara timnas Belanda untuk Piala Dunia. Bagaimana profil lengkap bek tengah masa depan timnas Belanda ini? Berikut ulasan lengkapnya. Pascal Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang cukup sukses di Premier League bersama Leeds United. Kakek dan nenek dari ayah Struijk merupakan orang yang berdarah Indonesia. Banyak pemain berdarah Indonesia yang memulai karirnya di Liga Belanda termasuk Pascal Struijk. Bek tengah dengan postur 190 cm ini mengawali karir sepak bolanya bersama tim muda ADO Den Haag selama 1 musim. Peningkatan karir Struijk terjadi ketika dia diboyong tim muda Ajax Amsterdam 2016/7 sebelum akhirnya direkrut Leeds United 1 musim setelahnya. Struijk baru masuk tim inti Leeds United pada musim 2019-20 saat masih dilatih Marcelo Bielsa. Sejak promosi ke tim utama, Struijk sukses menampilkan permainan yang memukau. Lebih dari 2 musim pasca promosi, Struijk telah mencatatkan total 76 laga bersama Leeds United. Calon pemain naturalisasi ini menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas mereka, mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin dekat. Dengan kerja keras,
strategi matang, dan dukungan dari masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama mendukung perjalanan Timnas Indonesia menuju pentas dunia. Timnas di dadaku, semangat di hatiku.